dari Universitas Tidar, khususnya program studi agroteknologi Fakultas Pertanian. Nah, niat kami di sini tuh mau wawancara terkait dengan mata kuliah ataupun praktikum organisme pengganggu tanaman. Sebelumnya mungkin dari kami meminta biodata dari Bapak dulu, perkenalan. Saya Hendy Nurseto, bisa dipanggil Hendy. Saya usaha hidroponik dan juga teknologi benih untuk perbenihan. Untuk hidroponik sendiri itu saya hidroponik sayur, selada, dan juga melon. Iya, mau menambahkan terkait usahanya tadi kan di bidang melon gitu. Iya. Yang utamanya. Iya. Nah, itu dimulai sejak kapan? Kalau saya usaha itu 2017 bulan November. Izin menambahkan ya Mas. Tadi kan melon, sedangkan melon tuh yang saya dengar itu rentan terhadap serangan hama penyakit. Nah, kenapa milih melon sedangkan perawatannya pun cukup sulit? Karena melon itu, saya tahu melon itu sangat rentan, tapi melon itu mempunyai nilai yang tinggi. Saya mengambil melon. Umumnya melon itu ditanam di dataran rendah sampai menengah. Tapi kenapa saya mantap di dataran menengah ke tinggi? Karena memang ada beberapa jenis-jenis melon eksklusif tertentu yang membutuhkan ketinggian di atas 800 mdpl. Nah, saya mengambil peluang itu. Tapi memang permasalahan HPT melon dataran rendah dan dataran tinggi lebih kompleks dataran tinggi. Nah, itu saya mengambil resiko itu. Tanaman melon itu hama dan penyakit apa yang menyerang? Yang paling sering Paling sering. Oke, siap. Kalau paling sering itu kalau hama itu paling bahaya itu ada trips. Hama trips. Karena hama trips itu membawa virus dan untuk penanggulangannya sangat susah. Karena untuk membunuh trips itu sangat susah. Bisanya hanya diusir kalau trips itu. Hama kedua itu kutu kebul. Kutu kebul juga sangat cepat untuk perkembangbiakannya. Kutu kebul juga itu membawa virus, sama-sama membawa virus. Tapi serangannya tidak sebesar trips. Terus yang ketiga itu ada ulat. Tapi itu ada 3. Yang terbesar trips, yang kedua kutu kebul, ketiga ulat. Nah, lanjut lagi dari hama tersebut, itu membawa virusnya itu virus kering atau kita sebut itu bigomovirus. Itu pasti hasilnya buahnya pasti akan pecah, akan crack, jadi tidak laku, pasti gagal itu, gagal panen. Kedua itu yang sama-sama menyeramkan itu adalah layu fusarium. Itu sangat susah karena fusarium kan inangnya sangat banyak sekali. Faktor lingkungannya sangat berpengaruh. Yang ketiga itu busuk pangkal batang atau gamis blight. Itu nanti indikasinya itu ada seperti getahnya warna pink, warna merah, warna coklat, warna hitam, warna putih. Itu bisa di pangkal batang antara media dan juga batangnya itu di atas area perakaran di situ. Itu munculnya pas fase generatif, muncul pas pengisian buah. Jadi pengisian buah itu tidak maksimal, pasti kecil buahnya seperti itu. Yang harusnya potensinya 1,5 kilo per buah, nanti mungkin hanya bisa 0,6 atau 0,7 kg per buah. Itu seperti itu. Keempatnya itu adalah itu embun bulu, embun tebu. Ya, downy mildew sama powdery mildew. Itu hampir sama itu menyerang daun, permukaan daun. Itu tepung atau bulu itu nanti menutupi daun itu, jadi daun tidak bisa fotosintesis dengan baik karena itu sudah tertutup, dan lama kelamaan itu akan merusak daun. Awalnya putih, hijau, daun hijau, terus atasnya putih. Kalau yang seperti tepung itu embun tepung, kalau yang ada bulu-bulunya itu embun bulu. Beda, itu ada dua penyakit, tapi hampir sama sih.
itu nanti lama-lama akan menguning, setelah menguning nanti jadi coklat. Setelah coklat kering itu mati. Kelima itu adalah busuk buah. Busuk buah itu ada di istilahnya di bagian bawahnya, biasanya di situ. Ini busuk buah itu dikarenakan apa namanya, patogennya itu menyerang di putih bunga. Kenapa pas fase pembungaan apa namanya intensitas penyemprotan harus lebih tinggi, karena itu untuk mencegah busuk buah. Itu seperti itu. Izin bertanya Mas, berarti kalau misalnya di sini itu penanggulangannya itu dari insektisida ya? Dari bahan-bahan kimia gitu? Bahan kimia. Pasti. Saya itu full kimia. Kalau dikatakan hidroponik, kenapa kok kimia? Seperti itu. Hidroponik untuk buah itu beda dengan hidroponik sayur. Kalau hidroponik sayur kan tanpa penyemprotan pestisida. Ya ada penggunaan pestisida, tapi pestisida nabati seperti itu. Tapi beda halnya dengan buah, karena buah mempunyai kulit yang cukup tebal seperti itu, khususnya untuk melon. Kita penyemprotan kita fokuskan ke daun dan batang seperti itu, dan juga kita kesehatan akar seperti itu. Jadi kita fokusnya tidak penyemprotan ke buahnya, enggak, kita penyemprotan ke daun seperti itu. Dan kalau flow sendiri penyemprotan itu dosisnya itu setengah atau sepertiga dosis dari label pestisida itu, baik fungisida sistemik, kontak maupun insektisida. Itu pasti itu, tapi kita mau menggunakan 3 kombinasi. Yang pertama, kita pasti campur fungisida kontak, kita campur fungisida sistemik, dan kita campur insektisida. Kita penyemprotan pada sore hari seperti itu. Jadi kenapa kami full kimia, karena itu, karena penyakitnya sangat banyak, hamanya juga sangat banyak seperti itu. Berarti kalau yang di pasaran tuh, yang di pasar kecil-kecil itu apa mungkin terserang tadi apa yang nggak bisa berdiri? Itu Atau emang varietasnya? bisa varietas bukit, bisa itu afkiran kalau di pasar seperti itu. Ini ditanya, kalau misal kan tadi ada beberapa OPT-nya kan, macam-macam penyakit sama virus ya tadi. Untuk pengendaliannya itu ada spesifik per penyakit atau sama virus gitu? Atau sama aja disemprot? Ya. Jadi seperti ini, Pak. Kami penyemprotan itu pencegahan. Jadi sebelum kita terserang, kita semprot. Dari kecil kita sudah semprot. Mau melanjut ke yang tadi. Nah tadi kan dijelaskan kalau hama itu atau virus itu dapat terbawa oleh kita. Nah itu cara untuk mengatasinya, maksudnya itu gimana? Jadi memang kalau misal kalau sudah ada tanamannya itu tidak sembarang orang boleh masuk. Yang boleh masuk itu yang berkepentingan. Itu seperti itu. Kan memang alas kaki memang kita harus ganti. Yang kedua kita ada hand sanitizer untuk tangan. Menggunakan pakaian kerja khusus untuk konsumsi generasi, alangkah baiknya itu seperti yang itu. Jadi ada ruangan khusus itu, jadi ada ruangan. Nah tadi yang bahas di sana kan sampai apa? Yang Spesifik. Ya, itu ada spesifiknya aja? Enggak? Oh Kan? ada spesifiknya. Ada itu. Kita kan kalau bahan aktif, menggunakan bahan aktif itu fungisida. Misal fungisida kontak bahan aktif Mancozeb 83%. Itu bisa digunakan untuk apa? Misal embun tepung, embun bulu, terus Cephalospora seperti itu. Nah itu kita gunakan itu. Terus misal kita untuk
Ya, hama trips kita menggunakan bahan abamectin. Nah, kita menggunakan insektisida bahan aktif abamectin. Tapi kita memang awalnya kita pencegahan dulu, tapi dosis kita rendah. Jadi tanaman itu sudah diamankan, dilapisi dulu. Dari kontaknya menggunakan insektisida, sistemiknya ke jaringan tanamannya menggunakan fungisida sistemik dan insektisida sistemik. Itu pencegahannya gimana? Kita rolling, Mbak. Misal kita ada 3 fungisida kontak, 6 fungisida sistemik, terus ada 3 insektisida, kita rolling. Misal A, D sama F, besok B, E sama G. Ini sudah semua, itu kembali lagi A, D, F gitu. Itu tuh harus berkala gitu. Berkala, seminggu 2 kali. Kalau melon seminggu 2 kali. Dan media kita juga menggunakan agensi hayati, Trichoderma dan juga Paenicasilis. Nah, ini kedepannya kita akan menggunakan Pseudomonas. Buahnya itu yang benar-benar bagus itu apakah ada maksudnya kriterianya gitu loh? Misalnya mungkin seperti apa gitu. Ya. Pertama dari bentuknya itu biasanya simetris, terus kenampakan buahnya itu sempurna lah, semuanya jaringnya bagus, terus tidak ada gigitan serangga atau seperti apa, terus beratnya itu 1-2 kilo untuk grade A. Rangkainya harus berbentuk huruf T. Izin bertanya Mas, kalau tadi kan cara pencegahan itu kan menggunakan fungisida, terus kayak ada bahan aktif juga. Nah itu pernah nggak udah dilakukan pencegahan tapi masih terdapat hal? Sering itu, Mbak. Sering. Karena memang kita penggunaan bahan aktifnya memang dosisnya dosis rendah, ya. Dosis rendah. Terus memang walaupun kita sudah di greenhouse, kita mencoba mengatur iklim mikronya, tapi alam itu memang unik. Alam itu kadang sehari hujan terus, berhari-hari hujan seperti itu. Jadi sangat lembab. Nah, di lembab itu kalau di luar kan ada angin-anginnya, jadi aerasinya lebih baik. Kalau di sini kan lembab, sangat lembab. Nah, di situ itu patogennya itu seperti mudah untuk berkembang biak. Seperti itu. Walaupun kita sudah semprot, karena iklim mikronya itu sangat cocok sekali untuk perkembangan. Gitu. Seperti itu. Dan kalau misal hama seperti itu, kalau sudah masuk sekali, sudah masuk yang bawah, wah, Langsung bisa dikatakan walaupun kita belum panen ya wis calon gagal. Istilah kata istilah lebih manis.